Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Wais Al-Karni. In this video, I want to explain to you guys about the source of Islam. Of course, in this video, I with my partner Widya Astuti. So, let's go to the video. The source of Islam. Sumber agama Islam. There are two sources of the religion of Islam. Ada dua sumber agama Islam. The source are the Quran and the Sunnah. Sumber-sumber ini adalah Al-Quran dan Sunnah. The Quran is God's words, which were revealed to the Prophet Muhammad. Quran adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. And the Sunnah is the Prophet's tradition. Dan Sunnah adalah tradisi Nabi. The Quran is a guidance from God for all human beings. Quran adalah petunjuk dari Tuhan untuk seluruh umat manusia. Therefore, God's words, which written in the Quran, should be read by all human beings. Oleh karena itu, firman Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran harus dibaca oleh seluruh umat manusia. God wants all human beings to be happy in the world and in the life hereafter by giving the guidance and rules written in the Quran. Tuhan ingin seluruh umat manusia bahagia di dunia maupun di akhirat dengan memberikan petunjuk dan aturan yang tertulis di dalam Al-Quran. Therefore, all humans, or all people who want to be happy and safe in their life, should know what is said by God in the Quran. Oleh karena itu, semua orang yang ingin bahagia dan aman dalam hidupnya harus mengetahui apa yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran. Their happiness lies in their obedience to the guidance of God. Kebahagiaan mereka terletak pada ketaatan mereka terhadap aturan dari Tuhan. God sent the Prophet Muhammad as his messenger. Nah, Tuhan itu mengirim Nabi Muhammad sebagai pesuruh atau rasulnya. To instruct all people how to obey and to follow his guidance. Nah, untuk mengajarkan semua manusia itu bagaimana caranya untuk taat dan mengikuti petunjuknya. What the prophet did was to explain. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu untuk menjelaskan, to inform and to give examples, untuk memberitahu dan untuk memberi contoh. Everything from the prophet was considered as the sunnah or prophet tradition. Nah, semua yang dipertimbangkan Nabi itu sebagai hadis atau kebiasaan para nabi. And it is the second source of Islamic teaching. Nah, dan itu adalah sumber kedua dari ajaran Islam. Therefore, oleh karena itu, what the prophet did and said also what his companions. Nah, apa yang dilakukan dan dikatakan dan juga apa yang dilakukan para sahabat, and he agreed to all of these are the source of Islam. Nah, dan dia itu menyetujui semua ini adalah sumber-sumber Islam. All Muslim, semua umat Muslim, accept and follow guidance from Allah. Nah, menerima dan mengikuti petunjuk dari Allah. And his messenger according to what is written in the Quran. Dan rasulnya berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. And what was taught by the prophet as his sunnah. Nah, dan apa yang diajarkan
Nabi sebagai hadisnya. Sintak. Nah, sintak ini adalah ilmu yang mempelajari internal structure of sentence, yaitu mempelajari struktur internal kalimat. Nah, dalam hal ini explain how words, yaitu bagaimana menjelaskan bagaimana kata-kata ini disusun menjadi frasa dan klausa untuk kalimat. Nah, we call struktur. Ini biasanya kita sebut dengan struktur. Struktur mengatur. How words can be combined, yaitu bagaimana kata-kata ini dapat digabungkan dengan kata lain untuk membuat kalimat yang baik. Nah, jadi sintak ini tadi itu kan secara umum sintak itu is the grammatical, yaitu pola bahasa atau struktur bahasa. Nah, di mana ada dua bagian kalimat yang sangat penting dalam menganalisis sintak ini, yaitu frasa dan klausa. Nah, yang pertama yaitu frasa atau phrase. Nah, jadi phrase ini yaitu merupakan group of word, yaitu sekelompok kata yang mempunyai that have function, mempunyai fungsi, yaitu sebagai suatu unit pada sebuah kalimat atau suatu kelompok kata yang membentuk unit gramatikal. Nah, jadi frasa atau phrase ini terbagi dalam beberapa, yaitu yang pertama ada frasa nomina, yaitu noun phrase. Nah, noun phrase yaitu adalah frasa yang berasal that come from nouns, yaitu berasal dari kata benda. Nah, yang berfungsi itu sebagai subject of the sentence atau objek kalimat. Nah, jadi frasa nomina ini suatu nomina atau pronominal yang didahului oleh determinan atau kata sandang, atau suatu nomina yang didahului oleh satu atau lebih adjektif. Nah, example, contohnya a beautiful girl. Nah, frasa nomina ini kan tadi didahului oleh determinan. Nah, jadi determinan ini yaitu yang A itu sebuah atau itu, nah itu disebut dengan determinan. Nah, terus beautiful girl. Nah, yang kata beautiful itu masuk dalam kelas kata adjektif, yang girl itu noun. Nah, jadi disebut dengan frasa nomina. Yang kedua ada frasa verb atau verb phrase. Nah, jadi a verb phrase is a phrase that consistent of a combination. Nah, jadi frasa verba ini merupakan gabungan dari kata kerja bantu atau dengan kata kerja yang verb. Nah, jadi frasa verba ini adalah verba yang berfrasa. Nah, ini terdiri dari frasa tunggal yang terkadang merupakan gabungan dari main verb atau verb utama dan auxiliary verb kata kerja bantu. Namun dapat pula ditambahkan specific verbs, complement, dan adjuncts. Nah, example contohnya yaitu he has been coming has every day, atau Binar has taken the job. Nah, yang has itu merupakan klasifikasi dari auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah, has itu kata kerja bantu dan takennya itu verb. Nah, terus yang ketiga ada frasa adjektif atau adjective phrase. Nah, dimana frasa kata sifat atau adjektif ini .com merupakan frasa yang berasal dari from adjective used to characterize noun or pronouns. Nah, di mana kata sifat ini digunakan untuk memberi sifat kepada kata benda atau nouns atau kata ganti pronoun. Nah, terus yang keempat ada frasa adverbial atau adverb phrase. Nah, di mana frasa adverbial ini adalah frasa that functions
function as adverb. Nah, di mana berfungsi sebagai kata keterangan to describe verb. Nah, di mana untuk menggunakan menerangkan kata kerja yaitu verbs. Lalu yang kelima itu ada frasa preposisi atau prepositional phrase. Nah, jadi frasa ini adalah gabungan kata yang tidak mempunyai inti kalimat. Nah, namun salah satu kata itu jadi inti dan yang lain itu jadi komplement. Nah, dimana frasa ini kan compound atau penggabungan kata. Nah, dimana yang frasa pertama tadi yaitu ada noun verb. Contohnya itu bisa hard worker. Nah, hard itu bisa adjektif dan worker itu ada noun. Nah, dimana worker itu sebagai inti atau pelengkap dari kalimat itu tadi. Nah, next selanjutnya itu klausa. Nah, jadi klausa ini yaitu terdapat menjadi dua. Yang pertama ada klausa bebas yaitu independence clause, dan yang kedua itu klausa terikat yaitu dependent clause. Nah, pertama yaitu klausa bebas atau independent clause. Nah, jadi independent clause itu a clause that has a complete structure. Nah, jadi independent clause ini strukturnya itu lengkap. Maksudnya itu dapat berdiri sendiri. Nah, jadi klausa bebas itu adalah klausa yang mempunyai struktur yang lengkap dan berpotensi menjadi kalimat mayor. Nah, contoh dari independent clause ini yaitu I am a student. Nah, itu kalimatnya itu dapat berdiri sendiri, sudah lengkap. Maksudnya itu artinya saya seorang student. Nah, I'm itu maksudnya kan itu masuk dari predikat, maksudnya bahwasanya itu menekankan bahwasanya dia itu seorang murid. I am a student. Jadi itu kalimatnya sudah lengkap, maksudnya berdiri sendiri. Example yang kedua yaitu I go to campus. Nah, I go itu sudah pergi, artinya menekankan bahwasanya dia itu sudah pergi ke kampus. Nah, itu contoh example dari independent clause yang artinya sebuah clause yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua yaitu clause terikat atau dependent clause. Nah, dependent clause ini kebalikan dari independent clause, di mana independent clause itu strukturnya itu dapat berdiri sendiri. Nah, jadi dependent clause itu artinya struktur yang terikat. Nah, jadi dependent clause itu is a clause that has an example structure in some incomplete structure. Nah, usually accompanied by elements of subordinate conjunction. Nah, jadi clause terikat ini adalah clause yang mempunyai struktur tidak lengkap. Nah, biasanya disertai unsur-unsur konjungsi subordinatif. Nah, jadi clause ini artinya tidak sebagai itu clause yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi clause ini maksudnya terikat dengan clause yang lain. Nah, contohnya ini seperti before I am a student. Nah, artinya kan sebelum saya seorang siswa. Nah, maknanya ini masih kayak tergantung. Jadi harus ada penjelasannya. Nah, maka dari itu ini maksudnya contoh dari dependent clause ya, artinya struktur yang tidak dapat berdiri sendiri atau terikat. Jadi harus ada yang menekankan kalimat yang dependent ini, harus maksudnya harus ada klausa, maksudnya klausa yang lain untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna.
Nah, selanjutnya yaitu kata derivative words. Nah, jadi derivative words itu merupakan a new words, yaitu kata baru, suatu kata baru, dimana merupakan kata turunan yang berasal dari akar kata atau root words. Nah, root words ini merupakan noun, berupa noun, kata benda, adjektif itu kata sifat, maupun verb, kata kerja. Nah, di mana proses pembentukan derivative words ini dilakukan dengan menambahkan affixes, yaitu imbuhan seperti prefixes awalan maupun suffixes akhiran. Nah, jadi berikut ini pembagian dari derivative words. Nah, yaitu kita itu bisa menambahkan affixes itu untuk membentuk kata benda atau noun yang baru. Itu ada kata nes, ti, hot, ian, si, ci, er, or, sip, isn't, man, seyon, anse, te, ye, sion, action, al, si, itur, and, dan si. Nah, example maksudnya contoh dari kata yang pertama itu yaitu record. Nah, record itu artinya rekam. Nah, dimana record ini yaitu verb. Nah, menjadi kata derivatif yaitu kata benda menjadi recorder, dimana ditambah er. Dengan awal pertama tadi yaitu record ditambah dengan er menjadi recorder yang artinya alat rekam. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan affixes untuk membentuk kata sifat adjektif yang baru. Nah, dimana untuk membentuk kata sifat adjektif yang baru itu menggunakan kata full, is, less, like, use, he, ye, all, easy, ari, ed, an, able, ible, if, dan lain-lain. Example yaitu contoh untuk membentuk kata sifat adjektif yang baru yaitu sun. Nah, sun itu berupa kelas kata noun yang artinya matahari. Nah, menjadi kata derivatif itu kata sifat adjektif menjadi sunny dengan ditambahkan ny. Nah, yang artinya cerah. Nah, example contoh dari di kalimatnya yaitu it is sunny today. Hari ini cuacanya cerah. Nah, terus derivatif yang ketiga itu kita bisa menambahkan affixes untuk membentuk kata kerja atau verb yang baru. Nah, di mana itu ada kata en ditambah kata en, bisa dis, mis, ri, is, ate, in, a, fy, dan lain-lain. Example, nah contohnya itu ada kata tell. Nah, jika diubah dengan untuk membentuk kata kerja verb itu ditambahkan dengan di awalan katanya yaitu re, menjadi retell yang artinya menceritakan kembali. Nah, terus next selanjutnya itu bisa kita untuk membentuk kata negatif baru. Nah, itu menambahkan affixes berupa kata bisa un atau dis, in, ir, im, non, dan miss. Nah, example-nya yaitu unhappy. Nah, awal pertama itu kan happy. Nah, lalu ditambahkan dengan kata un menjadi unhappy. Terus contoh yang selanjutnya itu dislike. Nah, awalan kata itu
awalnya pertama kalimat itu yaitu like. Nah, untuk membentuk kata negatif maka ditambahkan menjadi dis di awal kalimat tadi, menjadi dislike yang artinya tidak suka. Nah, selanjutnya yaitu dalam kalimat derivatif itu juga bisa untuk menunjukkan orang yang mengerjakan sesuatu. Nah, itu ditambahkan dengan kata er, or, an. Example, driver. Nah, driver itu artinya supir. Nah, awalan katanya itu drive. Nah, jadi ditambah dengan er menjadi driver untuk menunjukkan orang yang mengerjakan sesuatu, yaitu contohnya tadi driver yang artinya seorang supir. Nah, yang selanjutnya itu kita juga bisa dalam pembentukan adverb dari adjektif. Nah, itu dengan menambahkan bisa li, which, dan word. Nah, itu di akhir kata. Misalnya nih contohnya example yaitu angrily. Nah, itu awalan kalimatnya kan angry. Nah, lalu untuk pembentukan adverb dari adjektif itu lalu ditambahkan dengan ly menjadi angrily. Now let's talk about grammar. In English grammar, comparison is usually to show degree of difference based on adjective and adverbs. There are several types of comparison, one of which is comparison of quantity. It is used to denote difference in number. Dalam grammar berbahasa Inggris, komparasi biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat perbedaan berdasarkan adjektif atau yaitu kata sifat dan adverb atau kata keterangan. Terdapat beberapa jenis komparasi yang salah satunya ialah comparison of quantity. Ia digunakan untuk menunjukkan perbedaan dalam hal jumlah. Biasanya ditunjukkan dengan kata-kata seperti more, itu artinya lebih dari, terus fewer, plus than, kurang dari, and less, kurang dari juga. Adapun rumusnya seperti ini. Yang pertama fewer plus countable noun. Itu artinya kata benda yang dapat dihitung ya, countable noun. Yang kedua less plus uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dari segi jumlah. Dan yang ketiga ada more plus countable or countable noun. More ini digunakan bisa kepada kata benda yang dapat dihitung maupun kata benda yang tidak dapat dihitung. Salah satu contoh kalimatnya adalah Smith has more daughter than Miss Riley. Nyonya Smith memiliki putri yang lebih banyak dibandingkan Nyonya Riley. There are fewer sheep in Madura than in Garut. Ada lebih sedikit domba di Madura daripada di Garut. I have more clothes in home than in school dormitory. Aku memiliki lebih banyak baju di rumah daripada di asrama sekolah. Jadi intinya comparative with adjective of quantity adalah sebuah kalimat yang menyatakan perbedaan dari segi jumlah. Quantity adalah jumlah, berbeda dengan kualitas. Seperti itu teman. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam komparatif ini terbagi jadi 3 rumus. Yang pertama ada fewer plus countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung dari segi jumlah. Yang kedua ada apa tadi? Less plus uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan more adalah digunakan untuk
kata benda yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. Now move to expression. Suppose. Suppose adalah verb kata kerja yang penggunaannya harus mengikuti kaidah penggunaan kata kerja. Oxford Dictionary mendefinisikan suppose sebagai think or assume that something is true or probable but lack proof or certain knowledge. Mengira atau menganggap bahwa sesuatu itu benar atau mungkin namun kurang bukti atau fakta tertentu. Based on this definition, suppose means think that something is true or might happen, even without evidence or fact to support that estimate. If translated into Indonesian, suppose means to think, to suspect, and to respect. Berdasarkan definisi tersebut, suppose berarti mengira bahwa sesuatu itu benar atau mungkin terjadi walau tanpa bukti atau fakta untuk mendukung perkiraan tersebut. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, suppose berarti mengira, menyangka, atau menduga. Example, contoh. There is no cookie left in the jar. I suppose my sister ate them all. Artinya, tidak ada kue yang tersisa di toples. Saya rasa adik saya yang memakannya. Maksudnya, saya menduga semua kue habis dimakan oleh adik saya meskipun tidak ada buktinya. Jadi, seperti yang ada di contoh ya. Terus yang kedua, contoh yang lain. Another example. They suppose the new kid live in downtown. Mereka mengira anak baru itu tinggal di tengah kota. Another example. I suppose she is around 160 centimeters. Saya rasa tingginya sekitar 160 cm. Jadi dari penjelasan yang tadi, jelaskan bahwa suppose ini adalah kalimat yang mengira suatu hal. Meskipun tidak ada bukti secara gamblang mengenai apa yang dikirakan itu apakah benar atau tidak. Seperti itu teman-teman.